Haas akan hadapi musim 2025 dengan line-up pembalap yang fresh. Esteban Ocon dan Oliver Bearman dipastikan membalap bersama tim asal Amerika Serikat tersebut setidaknya selama 2-3 tahun ke depan. Tetapi musim 2025 belum dimulai, sudah muncul banyak kesan negatif terhadap keputusan Haas memasangkan Oliver Bearman dan Ocon. Kekhawatiran muncul mengingat masa lalu mantan pembalap manor tersebut yang punya sejarah buruk seperti sejumlah konflik dengan rekan setimnya dan terkenal sulit diajak bekerja sama. Apalagi melihat Bearman yang masih rookie tapi harus berhadapan dengan rekan setim sekeras Ocon. Seperti yang kita tahu, Ocon sendiri ditendang dari Alpine usai konfliknya dengan Pierre Gasly memuncak pada insiden di GP Monaco. Konfliknya dengan Gasly memperpanjang deretan kasus dan impresi negatif yang diberikan Ocon terhadap rekan setimnya sendiri. Di musim debutnya bersama Manor, usai gantikan Rio Haryanto pada 2016 silam, Ocon sempat alami gesekan dengan Pascal Wehrlein dengan beberapa kali terlibat duel-duel yang tidak perlu. Setahun berikutnya, ketika mendapat kesempatan membalap di Force India, ia berkonflik dengan Sergio Perez, di mana pembalap Meksiko itu mendeskripsikan hubungan mereka berdua sebagai hubungan rekan setim paling semu dan paling renggang sepanjang karirnya. Setidaknya Perez dan Ocon 3 kali terlibat insiden, di mana mereka sama-sama tidak mau mengalah, baik itu di sirkuit ataupun di depan media, dengan saling mengompori satu sama lain. Mendapat kesempatan kedua bersama Renault, satu-satunya hubungan Ocon dengan rekan setim yang paling bagus tentunya ketika dipasangkan dengan Daniel Ricciardo pada 2020 silam. Ketika disatukan dengan Fernando Alonso pun, hubungan mereka berdua awalnya oke-oke saja dan cenderung cukup harmonis dengan kerjasama yang mereka lakukan di GP Hongaria serta GP Qatar. Namun memasuki musim kedua, barulah benih-benih konflik tumbuh, di mana baik Ocon maupun Alonso sama-sama tak mau mengalah dan sulit diajak kerjasama dengan ego setinggi langit yang menyelimuti keduanya. Relasi keduanya cukup toksik di musim 2022 dan berujung ke Alonso yang memilih pindah ke Aston Martin. Setelah itu, Alpine membuat keputusan berani dengan memasangkan Esteban Ocon dengan musuh bebuyutannya, yaitu Pierre Gasly. Keputusan tersebut terbukti gagal karena Alpine gagal menyatukan Ocon dan Gasly, di mana konflik di antara keduanya malah semakin panas seiring waktu berjalan. Dengan histori konflik seperti demikian, apakah Haas membuat keputusan gambling dengan merekrut Esteban Ocon untuk menemani pembalap rookie mereka musim depan? Memang, jika dilihat rekam jejaknya, harus diakui kalau Ocon lebih banyak suramnya dari aspek personalitas. Namun tidak serta-merta itu membuat mantan pembalap Akademi Mercedes itu menjadi pembalap berandalan yang selalu dicap negatif dan reputasi buruk tersebut tidak adil baginya. Karena pada faktanya tidak semua konflik yang melibatkan Ocon adalah kesalahannya sendiri dan banyak faktor yang bermain. Bahkan bisa dikatakan kalau faktor manajemen komunikasi di internal lebih banyak berperan dalam konflik yang terjadi di antara rekan setim. Konflik Ocon dengan Perez, Alonso, dan Gasly bisa dicegah apabila tim menerapkan batas-batas yang tegas ketika pembalapnya berduel di sirkuit ataupun dari pilihan strategi yang adil. Memang pada akhirnya pembalaplah yang menentukan perilaku mereka sendiri di balik kemudi. Namun kuasa paling tinggi pasti dimiliki oleh tim dan mereka wajib mencegah konflik itu sebelum terjadi. Sayangnya Ocon selalu ditempatkan di lingkungan yang tidak kompeten secara komunikasi. Konflik dengan Perez, posisi Ocon merupakan korban dari sistem di Force India yang berpihak kepada pembalap yang lebih senior, plus sentimen negatif Checo terhadap Ocon yang merupakan didikan Mercedes. Konflik dengan Alonso serta Gasly memang murni manajemen Alpine yang tidak tahu bagaimana caranya melakukan komunikasi yang tegas dengan pembalapnya. Belum lagi faktor-faktor seperti keberpihakan tim, serta perjalanan karir Ocon yang tidak mudah, membuatnya menjadi pembalap yang menghalalkan segala cara untuk bisa mempertahankan statusnya dan mencari pengakuan ego di lingkungan F1. Mentalitas Ocon sendiri memang sudah dibentuk sedemikian rupa sejak ia berjuang semasa karting dulu. Pengorbanan ayahnya dan perjuangan masa kecilnya, di mana ia harus tinggal di mobil karavan dari sirkuit ke sirkuit, membuat Ocon tidak bisa menerima kekalahan dengan semua usaha yang sudah dikerahkan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah tabiat buruk Ocon yang punya ego tinggi tersebut akan terulang lagi di Haas? Semua lagi-lagi tergantung ke timnya itu sendiri, dan sejauh ini Haas cukup menjanjikan dari segi komunikasi tim. Siapa yang mengira mereka berhasil menyatukan Kevin Magnussen dan Nico Hülkenberg di dalam tim, yang mana kita tahu keduanya sempat berkonflik beberapa tahun silam. Bahkan di tangan Ayao Komatsu, ia berhasil membuat Magnussen mau melakukan tim order ugal-ugalan di GP Arab Saudi dan Miami. Setidaknya untuk sekarang, komunikasi di Haas jauh lebih baik, di mana pilihan strategi selalu didiskusikan secara jelas sebelum balapan dan selalu ditepati saat race.
Hal itulah yang dibutuhkan Ocon, dan jadi salah satu pertimbangan baginya untuk mau bergabung ke Haas. Apalagi Ocon punya hubungan masa lalu dengan Ayao Komatsu, yang merupakan race engineer pertamanya saat menjadi pembalap tes di Lotus. Gaya manajemen Komatsu yang terbuka, berdasarkan data, dan berbasis meritokrasi, minimal bisa mencegah konflik-konflik yang melibatkan Ocon di tim sebelumnya terulang lagi di Haas. Fakta jika Haas adalah satu-satunya tim yang mau menerima Ocon dan mengesampingkan masa lalunya, seharusnya membuat sang pembalap sadar jika ia harus memprioritaskan tim di atas segalanya. Sudah waktunya bagi Ocon untuk menekan egonya dan melihat segalanya dari kacamata yang luas sebagai pembalap tim player. Namun sekali lagi, peran tim tetaplah yang paling krusial untuk memelihara kondisivitas di antara kedua pembalapnya, dan Haas harus memastikan komunikasi antara Ocon serta Behrman dilakukan dengan terbuka. Lingkungan di Haas mungkin adalah lingkungan yang cukup ideal bagi Ocon karena tidak ada permainan politik atau intervensi seperti di Alpine. Semasa di Alpine, Ocon mengaku ia lelah karena sarannya seringkali tidak pernah didengar, dan itulah penyebab kenapa mereka tak pernah bisa menyelesaikan masalah di mobilnya selama bertahun-tahun. Perlakuan Alpine setelah ia ditendang dengan tidak memberikan upgrade sejak GP Amerika membuat Ocon frustrasi dan berujung ke dirinya yang ingin cepat-cepat pindah ke Haas untuk ikut tes lebih awal. Ocon cukup yakin jika Haas memiliki lingkungan serta circle yang berbeda di bawah kepemimpinan Ayao Komatsu dan bersedia berkomitmen penuh memberikan segalanya bagi tim. Suasana positif itu cukup terlihat di tes akhir musim Abu Dhabi kemarin, di mana wajah Ocon nampak sumringah dan lebih cerah ketimbang hari-hari terakhirnya di Alpine. Haas sendiri juga dalam kondisi di atas angin secara aspek soliditas tim dengan transformasi yang dibawa oleh Ayao Komatsu. Meski kalah dari Alpine di penghujung musim, Haas sejatinya sudah melebihi ekspektasi mereka sendiri dengan finish di posisi 7 klasemen di tengah krisis yang melanda di awal musim. Pemilihan Ocon sebagai pembalap untuk 2025 juga merupakan pilihan paling logis dan paling benar yang sudah Haas lakukan. Mereka ditinggal Nico Hülkenberg yang jadi lumbung poin terbesar bagi Haas selama 2 musim terakhir ke Sauber. Otomatis menuntut tim untuk mencari pembalap sekali berdirinya yang bisa jadi ujung tombak di papan tengah. Esteban Ocon meskipun seringkali kurang konsisten, namun statusnya sebagai pembalap fighter dan bisa diandalkan di persaingan papan tengah adalah fakta yang tak bisa dilupakan. Terbukti secara statistik, selama 9 musim berkarir di F1, Ocon mampu 5 kali meraih lebih dari 50 poin dan koleksi 1 kemenangan dari 4 podium. Dia sudah memasuki usia matang sebagai pembalap dan merupakan upgrade yang signifikan dari Kevin Magnussen yang sudah memasuki masa penurunan karir. Talenta Ocon terlalu bagus untuk dicampakkan begitu saja, dan Haas berhasil manfaatkan kesempatan itu untuk merekrutnya. Skill yang dimiliki Ocon juga bisa dijadikan patokan yang tepat bagi Oliver Behrman. Keberadaannya bisa menilai secara akurat soal seberapa bagus Behrman menjalani musim-musimnya di Haas, terutama di tahun pertama. Tugas Ocon adalah ia harus bisa memimpin tim dan membantu muda Inggris tersebut sebisa mungkin untuk kepentingan tim selama masa kontraknya di Haas. Sementara Behrman sendiri punya prioritas berbeda, di mana ia harus beradaptasi selagi membuktikan jika dirinya memang layak diberikan kesempatan di F1 dengan menampilkan improvisasi secara konsisten dengan kesalahan seminim mungkin. Musim 2026, Behrman diharapkan sudah bisa satu level dengan Ocon jika memang ia ingin menunjukkan diri kepada Ferrari kalau bisa menggantikan Lewis Hamilton suatu saat nanti. Disinilah tantangan bagi Haas muncul, yaitu bagaimana cara mereka mengatur ego masing-masing pembalap seandainya Behrman sudah bisa bersaing setara dengan Ocon. Situasinya bakal sama persis seperti konflik Ocon dengan Sergio Perez dulu, hanya saja posisinya saling bertukar. Potensi konflik pasti selalu ada, tinggal bagaimana langkah preventif dari Haas yang bisa mencegah atau setidaknya menurunkan tensi dari kedua pembalapnya supaya bisa bermain secara tim. Jadi, menurut kalian, bakal seperti apa duet Ocon dan Behrman nanti? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.